Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2026. Hari ini kita akan belajar TKP tentang profesionalisme. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Anda adalah perawat di rumah sakit yang sedang menangani banyak pasien. Salah satu pasien mengeluh karena merasa pelayanannya lambat. Padahal Anda sudah bekerja seoptimal mungkin sesuai prosedur. Ia tersebut mulai menyebarkan keluhan kepada pasien lain dan mempengaruhi citra rumah sakit. Sikap Anda adalah posisi kita sebagai perawat. Kemudian salah satu pasien mengeluh pelayanan lambat. Terus, nah ini mempengaruhi citra rumah sakit. Sikap Anda adalah saya akan membiarkan keluhan menyebar karena hal tersebut bukan tanggung jawab saya sebagai tenaga medis. Bukan tanggung jawab saya. Ini nggak bagus. B. Saya akan mengabaikan pasien tersebut karena ia tidak memahami kesulitan yang dihadapi tenaga kesehatan. Nah, saya mengabaikan. Nah, ini nggak bagus. Saya akan tetap fokus pada tugas karena menganggap semua pasien pasti sudah mendapatkan pelayanan yang sama oleh petugas kesehatan. Ini nggak bagus sebenarnya ya, karena menganggap semua pasien pasti. Ini tapi lebih bagus dari A dan B. Mungkin ini 3 atau mungkin 3 ini atau 4. D. Saya akan meminta pasien untuk bersabar karena rumah sakit memiliki keterbatasan tenaga medis dalam menangani banyak pasien. Oke, kita lihat E. Saya akan menjelaskan dengan tenang bahwa pelayanan diberikan sesuai prosedur serta berusaha meningkatkan efisiensi agar pasien lebih nyaman. Nah, ini yang bagus ini. Berarti ini poinnya 5. Jawabannya ya yang E. Terus kita cari poin 4-nya yang mana antara C dan D. Kira-kira yang mana untuk poin 4? Saya akan meminta pasien untuk bersabar. Yang C, saya akan tetap fokus. Nah, kalau yang D ini masih menangani apa? Kalau yang D ini masih menangani pasiennya, tapi yang C ini seolah-olah fokus ke pekerjaan tapi mengabaikan pasien. Berarti ini poin 4, sedangkan ini poin 3. Nah, antara A dan B mana poin 2-nya? Saya akan membiarkan keluhan. Nah ini poin 2-nya, sedangkan ini poin 1-nya. Oke, lanjut nomor 2. Sebagai mahasiswa baru, Anda mulai merasa kewalahan dengan tugas kuliah yang menumpuk. Sementara Anda juga aktif dalam organisasi kampus. Beban yang tidak terbiasa ini mulai mengganggu fokus dan membuat Anda sering merasa kelelahan. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, kita sebagai mahasiswa, berarti tugas utamanya adalah akademik. Terus, dan tugas kuliah yang menumpuk. Aktif dalam organisasi. Nah, terbiasa mengganggu fokus. Apa yang akan Anda lakukan? A. Saya akan mengatur jadwal lebih baik dan menyesuaikan ritme agar tetap bisa menjalankan tugas akademik dan organisasi dengan seimbang. Ya, bagus ini. Berarti kita mahasiswa, kerjaannya akademik itu yang utama. Kemudian kita berorganisasi. Gimana akademik dan organisasi kita itu berjalan. B. Saya akan tetap menjalankan semua aktivitas tanpa perubahan meskipun merasa kelelahan karena semua tanggung jawab harus dijalankan. Ya harus ada perubahan. Nah, ini kurang bagus. C. Saya akan mengurangi keterlibatan dalam organisasi sementara waktu agar dapat lebih fokus pada tugas kuliah. Ini bagus, mengedepankan pekerjaan utama. D. Saya akan meminta bantuan teman untuk mengerjakan tugas akademik agar tetap bisa aktif dalam kegiatan organisasi. Minta teman mengerjakan tugas akademik ini nggak bagus ini. Tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, pekerjaan kita sebagai mahasiswa, pekerjaan utama.
Saya akan meninggalkan organisasi sepenuhnya agar bisa fokus hanya pada perkuliahan tanpa gangguan tambahan. Ini bagus, fokus ke perkuliahan, tetapi meninggalkan organisasi ini yang kurang bagusnya di sini. Berarti lebih baik dan menyesuaikan ritme. Nah, ini agar tetap bisa menjalankan. Saya akan mengatur jadwal lebih baik dan menyesuaikan ritme agar tetap menjalankan tugas akademik dan organisasi dengan seimbang. Nah, ini bagus ini. Sedangkan C, saya akan mengurangi keterlibatan dalam organisasi ini yang kurang bagus. Lebih bagusan yang A daripada yang C. Nah, ini poinnya 5 berarti. Sedangkan ini poinnya 4. Nah, kita cari poin yang lain. Poin 3-nya lah ini berarti. Ini poin 3. Tunggu. Poin 3-nya antara B, C, dan E yang mana kira-kira? B. Ini poin 3-nya itu ini poin 3. Terus kemudian ini poin 2. Ini poin 1. Kenapa saya akan meninggalkan organisasi ini yang buat negatif ini? Terus poin 3-nya saya akan tetap menjalankan semua aktivitas tanpa perubahan. Ya, ini yang buat burukan, tapi lebih bagus lah. Saya akan minta bantuan teman. Nah, ini mementingkan organisasi daripada akademik. Padahal kita sebagai mahasiswa, kerjaan utama kita adalah akademik. Nomor 3. Sebagai lurah, Anda memiliki wewenang dalam mengangkat staf kelurahan. Suatu hari, menantu Anda meminta agar dirinya dijadikan staf tanpa melalui prosedur seleksi yang berlaku. Sebenarnya Anda tahu bahwa ia memiliki kualifikasi yang cukup. Apa yang akan Anda lakukan? Ia tidak mau menolak. Saya akan mencari cara agar menantu saya bisa diterima tanpa melanggar peraturan, kemudian memberikan rekomendasi khusus. Nah, ini kita lihat yang lain dulu. Ini bagus, tapi ada rekomendasi khusus ini. Saya akan langsung mengangkat menantu saya karena dia memiliki fasilitas yang cukup untuk posisi tersebut. Langsung mengangkat, ini nggak bagus. C. Saya akan menolaknya dan meminta menantu saya mengikuti prosedur seleksi yang ada agar transparansi dan profesionalisme tetap terjaga dalam pemerintahan. Nah, ini solutif, lebih bagus dari A. D. Saya akan mencari alasan lain untuk menolak tanpa menjelaskan bahwa alasan utamanya adalah menjaga etika jabatan. Nah, ini yang kurang bagus kepada menantu. Menolak tanpa menjelaskan. Nah, D. Saya akan menolaknya secara langsung karena menerima keluarga sendiri tanpa melalui prosedur seleksi yang berlaku adalah tindakan yang melanggar integritas. Ini bagus juga. Berarti antara C dan E. Kalau C, saya akan menolaknya dan meminta menantu saya mengikuti prosedur seleksi yang ada agar transparansi dan profesional tetap terjaga dalam pemerintahan. Kalau yang E, saya akan menolaknya secara langsung karena menerima keluarga sendiri tanpa mulai prosedur seleksi yang berlaku adalah tindakan yang melanggar integritas. Kalau C ini menjelaskan, kalau E ini menolak secara mentah. Berarti antara C dan E. Berarti 45 ya ini. Kira-kira yang mana ini? Antara C dan E. Kalau saya lebih memilih yang C. Ini poin 5-nya. Kenapa? Karena kalau yang E saya akan menolaknya secara langsung. Nah, ini menantu. Kalau yang C itu baik ke menantu. Kalau yang E ini agak kasar kayaknya. Ya benar baik, tapi agak kasar dibandingkan yang C. Berarti ini poinnya 4. Kalau poin 3 berarti ini poin 3-nya. Nah, poin 3-nya terus poin 2-nya yang mana ini? Poin 2-nya yang D. Ini yang D. Poin 1-nya yang ini. Lanjut nomor 4. Sebagai ketua kelompok proyek kuliah, Anda memiliki anggota yang sangat pintar dan selalu memberikan ide brilian, namun ia sering datang terlambat saat diskusi kelompok sehingga menghambat kelancaran kerja tim. Apa yang akan Anda lakukan? Ini sebagai ketua kelompok, ketua ya. Terus ada anggota yang pintar
Terus tapi masalahnya ini terlambat saat diskusi kelompok. A. Saya akan membatasi keterlibatannya dalam diskusi karena sikapnya menghambat kerja tim secara keseluruhan. Ada nggak yang diskusi? Kita coba lihat. B. Saya akan membicarakan masalah ini dengannya secara langsung dan meminta ia lebih disiplin tanpa mengurangi kontribusi baiknya. Ini kurang paham ini. Apa maksudnya? Oke. Saya akan meminta anggota lain untuk tidak terlalu bergantung padanya dan mencari solusi tanpa melibatkannya. Nah ini tanpa melibatkannya. Padahal kita ketua proyek kuliah. Ini nggak bagus ini. D. Saya akan tetap membiarkan bergabung dalam diskusi kelompok dan terkadang mengingatkannya dengan hati-hati agar lebih tepat waktu. Nah ini bagus ini. E. Saya akan menyesuaikan jadwal diskusi agar lebih fleksibel demi mengakomodasi kebiasaannya yang sering terlambat. Saya akan membiarkannya bergabung. B ini bagus. Terus B juga bagus. Saya akan membicarakan masalah ini dengannya secara langsung dan meminta ia lebih disiplin tanpa mengurangi kontribusi baiknya. Saya kira B yang poinnya 5, sedangkan ini poinnya 4. Nah, ini saya tetap membiarkan bergabung dalam diskusi kelompok dan terkadang mengingatkannya dengan hati-hati agar lebih tepat waktu. Ya, ini bagus, tapi ini dengan hati-hati terkadang mengingatkannya, ini yang minusnya. Kalau yang B tanpa mengurangi kontribusi yang baik, ini kurang tahu ini maksudnya gimana. Jadi saya milih B untuk poin 5. Untuk poin 4D, untuk poin 3, ini poin 3, terus poin 2-nya adalah yang ini. Poin 2, ini kan jelas negatif ini, berarti ini poin 1. Lanjut nomor 5. Sebagai ketua tim media sosial di instansi pemerintah, Anda diminta atasan untuk belajar strategi konten dari seorang karyawan magang Gen Z yang memahami tren terbaru. Anda sudah sangat senior dan memiliki banyak pengalaman dalam bidang ini. Apa yang akan Anda lakukan? Ya mau, gak apa-apa. Profesional dong. A. Saya akan bersikap terbuka untuk belajar darinya dan memanfaatkan wawasannya tentang tren terbaru demi mengembangkan strategi tim. Nah, ini solutif. B. Saya akan mengamati ide-idenya terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah perlu mengikuti tren yang ia sarankan. Oke juga, kita amati. Sebagai ketua tim media sosial, Anda diminta sebagai ketua tim media, Anda diminta untuk belajar. Nah, ini yang meminta ini atasan mungkin. Diminta kok. C. Saya akan lebih mengandalkan pengalaman sendiri karena sudah terbukti efektif daripada mengikuti tren yang belum tentu relevan. Ini masih tanda tanya. D. Saya akan tetap menjalankan strategi yang ada tanpa mempertimbangkan saran karyawan magang karena pengalaman lebih berharga. Saya akan tetap menjalankan strategi. Nah, ini yang bagus ini. Ini yang kurang bagus ini. Tetap menjalankan strategi yang ada. Nah, saya akan menolak belajar darinya karena statusnya sebagai karyawan magang yang masih minim pengalaman. Nah, ini saya akan menolak. Ini 1 ini berarti negatif ini. Ini kemungkinan 2. Kita cari yang poin 5. Saya akan bersikap terbuka. Nah, ini bagus ini. Terbuka, saya akan ini 5. Terbuka, sikap terbuka ya. Terbuka ya kita diskusi. Nah, ini berarti untuk poin 5 adalah yang A. Untuk poin yang 4 kira-kira yang B berarti. Ini poin 4. Berarti ini poin 3. Nah, C poin 3. 5 soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat. Semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.